Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu Aliani Fauzia. Ibu mengajar mata pembelajaran PPKN. Walaupun kita masih belajar secara daring, semoga semangat belajar kalian tidak luntur ya. Semangat kalian terus berkobar walaupun kalian belajar dari rumah. Ibu juga tidak lupa mengingatkan pada kalian, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi nih, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian diusahakan kalian tetap di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN yang minggu kemarin. Kemarin kan kalian telah belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila, mengenai dari mulai pembentukan BPUPKI, kemudian konsep dasar negara. Nah, sekarang kalian akan mempelajari pembentukan PPKI. Apa sih itu PPKI? Kalian langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke anak-anak, baik, kalau sebelumnya kalian telah belajar tentang konsep negara, hari ini kita akan belajar penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Janbi Inkai. Nah, pada tanggal 8 Agustus, keesokan harinya, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saikoshikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Coba kalian cari informasi lebih lanjut ya, siapa saja sih anggota PPKI dari daerah. Selanjutnya, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Yang tiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila.
Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan bagi bangsanya. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa sih nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa sendiri. Sedangkan patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Nah, setelah mempelajari, menggali dan menghayati komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, apa pengetahuan yang diperoleh? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Apa sikap yang patut kita teladani dari para pendiri negara dan apa tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Ungkapkan dan tuliskan pendapat kalian dalam secari kertas ya. Nanti kita akan bahas ketika Zoom pendampingan mata pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran hari ini. Jika kalian ada yang belum difahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.